Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Dengan duitnya naik bis omprengan biasa. Orang yang pakai sarung yang lumayan bisa. Dalam arti walaupun tidak terlalu mahal, tapi dia beli yang paling jelek, sehingga penampilannya dari itu tidak bagus. Ini adalah juga menjatuhkan diri. Ada orang pakai minyak wangi yang lumayan, baunya bisa, tapi dolek minyak wangi yang paling murah, yang orang di sekitarnya ngeluh kabeh dengan baunya minyak wangi itu. Maka ini juga menjatuhkan kalau mampu dengan yang wajar, kenapa kamu tadi itu dengan yang tidak layak? Mengeluarkan harta untuk menjaga harga diri bukan karena sombong, maka itu adalah ajaran Islam, malah termasuk bagian sedekah. Paham nih? Tapi kalau niatnya adalah untuk kesombongan, nggak benar. Kalau untuk nyombongkan diri, keliru. Penyakit itu. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apakah sombong kalau orang pakai baju yang bagus? Nabi menyatakan tidak. Innallaha jamilun yuhibbu kulla jamil. Allah itu indah, senang dengan segala yang indah. Sombong itu al-kibru huwa batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau niatnya untuk sombong tidak benar, tapi kalau niatnya adalah untuk menjaga harga diri, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Contoh, mengadakan walimah, membuat makanannya tadi itu ada dagingnya, ada satenya, bagus kalau dia mampu. Ini ndak, pecel misalnya, rujak misalnya, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi orang kalau sudah mampu mengeluarkan yang tidak layak, lah ini nggak benar, ini kurang baik. Ini adalah tanda bahwa satu kekikiran, satu kikir, apa, medit kata orang Jawa. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun.
Orang kalau udah tercegah dirinya daripada penyakit kikir medit, maka dia menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Kadang-kadang orang tadi itu, kata orang Jawa, dablek. Contoh, berangkat ke Solo, Solo misalnya, mau hadir hall misalnya, naik mobil, lampu urun bensinnya. Kalau enggak bawa jajan dah sama rombongan ini, enggak lungguh di gunung, ngantuk, tidur, temennya bawa jajan entek telu dientekno kabeh. Kalau sudah waktunya beli bensin, pura-pura ngantuk misalnya. Kalau marung dibayari, imbubing telu. Loh, ini orang tidak menjaga harga diri. Keluarkan duitnya kamu. Kalau memang ada. Melindungi diri dengan mengeluarkan harta, menjaga harga diri dengan mengeluarkan harta, itu adalah ajaran Islam, itu adalah bagian daripada sedekah. Nah, karena itu jangan cari gratis kamu itu. Uruno dalam segala hal untuk supaya kamu dari itu punya nilai harga diri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kita hijrah. Hijrah ya Rasul? Sama aku? Iya, sama kamu. Sayyidina Abu Bakar punya onta 2. Ya Rasul, 1 onta untuk Anda, 1 untuk saya. Saya beli, Abu Bakar. Enggak, ini hadiah untuk Anda. Tidak, saya beli. Tuh enak enggak gitu? Hebat itu. Kalau sekarang paling seneng dikei. Harap-harap. Kalau mereka tidak. Kenapa? Dubbu an a'radikum bi amwalikum. Kamu harus bisa melindungi harga diri kamu dengan harta kamu. Jangan karena harta kamu tidak punya harga diri. Justru harta kamu tadi itu untuk menjadikan diri kamu bernilai. Bernilai bukan untuk sombong, tapi jangan menjadi orang yang menghinakan diri karena harta. Hati-hati. Kadang-kadang ya Allah, ketemu sama orang kaya, senyumnya lebar. Ketemu sama orang melarat, menggerut, salaman dengan orang kaya, waduh sampai rangkulan. Salaman dengan orang yang melarat, tidak melengos, nggak diperhatikan. Ini adalah satu bentuk kehinaan sebenarnya. Dalam satu hadis, tidak ada seseorang man akrama imra'an li ajli ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinih, atau kama qala sallallahu. Siapa orang yang menghormati orang lain karena kekayaannya, lain kalau menghormati karena ilmu, karena ibadahnya, kalau taatnya. Orang yang menghormati hanya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya itu hilang, tipis. Nah, karena itu jangan cinta dunia sampai akhirnya kamu menghinakan diri kamu, merendah-rendahkan diri kamu. Tuh lihat orang dulu itu, mulia orang dulu itu, hebat.
Mereka tidak mau hina karena dunia, malah sekalipun butuh pun, melarat pun kadang-kadang dia penampilannya bagaikan orang yang cukup. Orang-orang yang mau sedekah nggak tahu kadang-kadang, ini kok nggak kelihatan melarat ini orang, nggak dikasih. Justru paling afdolnya sedekah kasihkan kepada orang begitu, bukan orang yang melas-melasan. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Orang-orang yang kaya tidak menyangka kalau dia itu bagian orang-orang yang melarat, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi kelihatan ini orang kok semakin pucat ya, nggak taunya nahan lapar, dia nggak mau minta-minta. La yas'aluna nasa ilhafa, dia nggak mau DP, dia nggak mau melas-melasan. Ya, kalau sekarang kan enggak, udah wah ini perlu ini untuk dimintai, pincang-pincangan, habis tabrakan saya Beb. Tapi kalau orang-orang yang terhormat tidak demikian, menjaga harga diri saudara. Begitulah orang-orang dulu tadi itu mulia, itu karena dia bisa memposisikan tidak menjadi orang yang butuh dengan bantuan makhluk, tapi di hadapan Tuhannya baru dia sujud, menaruh kepalanya ada di bawah, bersimpuh memohon selalu kepada Tuhannya. Dengan pejabat dia biasa. Waduh, kalau sudah kedatangan pejabat hebat, lupa daratan, bahkan lupa lautan. Tapi orang-orang dulu biasa. Kalau sampean ke Bangil, ada di Sangeng itu makamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini orangnya hebat, luar biasa. Zuhud, cinta sama fakir miskin, begitu ya. Satu saat dia ketemuan saudaranya datang dari luar kota, naik sepur dulu itu. Dia menjemput di stasiun Bangil. Dia duduk, kebetulan waktu itu zaman Belanda, penjajahan Belanda. Satu jenderal Belanda mau datang ke Bangil, gitu. Dia duduk, ambil tasbihan, dia duduk tadi itu ada di stasiun menunggu saudaranya datang. Nggak taunya kereta tadi itu juga membawa jenderal. Jenderal datang, banyak tentara-tentara Belanda itu yang menyambut. Semua yang ada di situ diperintahkan berdiri hormat kepada si Belanda. Habib ini tetap tasbihan duduk. Semua berdiri hormat kepada Belanda, mungkin sambil merundukkan kepala ya. Jalan ini jenderal, lihat kanan, lihat kiri, nggak taunya di pojok sana itu ada orang duduk itu pakai serban tuh. Udah keluar dari stasiun ngomong sama si komandan yang ada di Bangil dari Belanda. Siapa itu yang duduk pakai serban sebelah sana? Kenapa nggak bangun? Bereskan, saya tunggu ada di kantor. Suruh ke kantor. Siapa? Udah. Di kereta itu juga, di gerbong itu keluarganya datang, ada dibawa pulang, bawa ke rumahnya. Nggak lama
utusan dari komandan tadi itu untuk membawa si Habib Abdullah ini ke kantor. Kenapa? Jenderal mau ketemu. Ini perlu diajar, perlu kasih pelajaran ini. Tuan dipanggil sama Tuan Jenderal. Saya? Iya. Kenapa? Kata dia. Ada perlu dengan Anda, cepat. Belum sholat duha, kata dia. Mau sholat dulu. Sholat duha atau sholat wajib gitu. Sholat. Habis sholat berangkat ke kantor, berangkat tuket sebelum pakai tungkatnya. Kelihatan Habib dari jauh nih, jenderal langsung masuk. Pintu-pintunya dikancing rapat-rapat, sambil gemeteran, sambil takut. Datang saya, heran ini komandannya, Pak udah datang katanya, suruh pergi, suruh menjauh katanya. Loh Pak, ini yang tadi diperintahkan pergi katanya. Udah. Setelah selesai, setelah menjauh, baru dibuka ngos-ngosan ini jenderalnya, minta diambilkan air, ngos-ngosan. Siapa orang itu kata dia? Ya itu bapak yang perintahkan. Kenapa kok bawa macan banyak kata dia? Jadi ini Habib di belakangnya banyak singa ikut sama dia, tapi yang kelihatan cuma jenderal ini aja. Tuh lihat bagaimana orang kalau menjaga harga diri. Dia tawadhu hanya kepada Tuhannya. Dia menghargai manusia, tapi tidak mau menghinakan dirinya. Dia tidak sombong, tapi dia tidak mau merendahkan dirinya hanya karena jabatan seseorang, hanya karena kekayaan seseorang. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kadang-kadang pakai serban merundukkan kepala. Semuanya dikorbankan hanya sekedar untuk menghargai jabatan seseorang, sekalipun dia zalim, hanya sekedar menghargai kekayaan seseorang sekalipun nggak dikasih duit. Subhanallah. Inilah orang kalau menjatuhkan harga diri. Tapi orang dulu tidak. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Ada Farazdak memuji dia dengan pujian spontanitas. Di Farazdak ini tukang puji, tukang syair, dia tukang puji Hisham bin Abdul Malik. Kalau Mbak Hisham bin Abdul Malik gubernurnya saat itu. Wah, tukang puji ini biasanya dapat terus itu, dijuju. Wah, syair muji, tertawa, senyum, kasih sekian dinar misalnya. Lah ketika Hisham bin Abdul Malik lagi umroh, mau tawaf, mencium Hajar Aswad itu nggak bisa karena banyak orang berebut, nggak kereken ini gubernur. Akhirnya dia nunggu sepinya Masjidil Haram, dia duduk ada di agak jauh daripada Masjidil Haram, nunggu sepinya orang, pingin cium Hajar Aswad dia. Aneh, di tengah-tengah banyak kerumunan orang yang lagi tawaf, berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Jalan seseorang
yang tubuhnya ramping dengan serbannya tadi itu ditutup di kepalanya, jalan dengan entengnya, buka jadi yang ramai itu berhenti semuanya, terus buka semuanya. Dia jalan sampai ke Hajar Aswad, dicium Hajar Aswad. Kemudian dia tawaf, orang-orang ngikuti dia tawaf. Hisham bin Abdul Malik ini tanya, tapi tanyanya ini bukan karena tahu, karena tidak tahu, karena sombong. Siapa itu? Dia gubernur aja dikawal nggak bisa kok. Siapa itu orang? Nggak kuat Hisham bin siapa si Farozdak ini. Farozdak ini orangnya cinta kepada keluarganya Rasulullah, tapi seneng ambil duit gitu loh. Sering muji-muji kepada pejabat pemerintahan. Biasa kan pejabat itu paling seneng dipuji sampai sekarang gitu ya. Paling seneng, masih digoroi. Ini orang baik, ini orang banyak membantu, padahal nggak tahu, mesem. Orang gitu itu yang dikasih duit sama pejabat. Akhirnya Farozdak ini dengan spontanitas menerangkan, ini nggak tahu kamu, datuknya Muhammad Rasulullah, abahnya adalah Husain Ali bin Abi Thalib. Walhasil luar biasa pujian, 60 bait syair kalau nggak salah atau lebih. Farozdak menyinggung perasaan si gubernur, marah si gubernur ini. Orang yang dia sering kasih duit karena muji-muji dia, kok muji orang lain padahal nggak dikasih duit. Karena marah, dicari kesalahannya, masukkan dia penjara. Masuk penjara. Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu itu dikasih tahu, Farozdak dia di penjara karena muji Anda. Astagfirullah, ada apa puji-puji? Diambilkan duit 1000 dirham, bawa sama dia, kasihkan dari aku. Biasanya gubernur ngasih cuma sekian ratus atau sekian puluh dirham, ini 1000. Dikasih sama si muridnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin kirim salam dengan Anda, ini untuk Anda. Kata dia, kalau saya muji raja cari ini, kalau saya memuji pejabat cari duit memang, tapi saya muji dia bukan karena cari duit, karena aku cinta sama dia. Kembali Sayyidina Ali Zainal Abidin, kata dia, Farozdak menyatakan tidak berkenan untuk mengambil duit ini, karena dia memuji Anda bukan karena duit, tapi karena cinta. Kalau muji raja, muji pejabat, walaupun gak cinta dipuji karena duit. Kata dia, faham aku, kata dia, tapi saya gak mungkin akan bisa menerima duit yang aku sudah keluarkan, karena kami dididik oleh datuk kami dan orang tua kami tidak akan mengembalikan harta yang sudah kami keluarkan. Suruh terima aja, ini bukan bayaran kok. Sebagaimana dia cinta kepada aku juga cinta sama dia. Tahu Pak? Paham ya? Itu orang dulu. Sekarang kan enggak. Misal orang dulu itu ya, saya misalnya dikasih sarung, saya juga balas ngasih juga. Itu orang dulu. Nah, saya nyirik dok, mau menerima tapi tidak mau ngasih. Itu orang dulu ada, balas-balasan itu ada orang dulu itu. Itu termasuk bagian menjaga harga diri. Dienteri apel, nanti ngenteri jeruk. Ada balas-balasan itu, ada orang dulu. Saya kira tidak nerima dok. Akhirnya kapok sing ngekei.
Jarang enter-enteran sekarang, ya Bu. Kalau dulu banyak enter-enteran. Kenapa? Saling ngasih, saling memberi. Itu termasuk bagian menjaga harga diri. Karena itu menjaga harga diri dengan harta, bukan untuk kesombongan. Itu adalah bagian daripada ajaran agama, dan itu adalah dihitung sedekah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa mempunyai harga diri, bernilai diri kita baik di dunia maupun ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Hari ini insyaallah jam 8, mulai jam 8 hall di Tapaan. Hallnya Habib Abdullah Al-Muhdhar sama Habib Abu Bakar Al-Muhdhar, ada di Tapaan. Jam 8 pagi maulid, hallnya jam 9. Untuk ahad berikutnya hall di Banyuwangi, hallnya Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar, ada di Banyuwangi. Untuk yang meninggal dunia, Dulasim Habib Muhammad Maula Khilah, Muhammad Tashrif Heru, Mutmainna Mursyid, Lili Mauludiyah Kafrawi, Bapak Mutasir, Ibu Jasemi, Bapak Syarif, Bapak Tahib, Abdul Hadi Salihin, Bapak Jairi, Bapak Mino, Bapak Hamid, Ibu Sunarti, Asmaul Husna. Banyak ini yang meninggal dunia ini. Ditambah ada 25 orang. Dan yang sakit Siti Radhiyatul Jannah, Maulidatul Hasanah, Rasyidatul Ilahiyah, Muti'ah, Muhammad Bukhari, Muhammad Rizki Ibrahim, Abu Makhtum, Saifullah Muhammad Idris, Hilyatul Mukarramah, Habib Hasan Maula Khilah. Dan untuk yang punya hajat juga banyak, yang ujian juga demikian, yang hamil Aridiyatur Rahmah, Siti Aisyah Nadhifah, Hajjah Lulu Masrura, Siti Fatimah, Siti Khadijah, anak yang baru lahir Arini Farha Fatimah. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Mereka yang sakit mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehatul afiat zahir maupun batin, dan yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit yang zahir maupun batin. Yang punya hajat semoga Allah sampaikan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan maupun anak yang baru lahir semoga menjadi anak yang manfaat, yang bisa membahagiakan dunia sampai akhirat. Yang ujian semoga sukses dan ilmunya jadikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadini yakunya salihah. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يجمع عليك تبارك وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.